Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah fi mabda'i amrin wa muntaha adada ma wasi'a ilmullah amma ba'd fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiga wajhillahi wa thawabihi wa qurbihi. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pada hari ini kita insyaallah akan memulai pembahasan kita pada hadis al-musalsal, ya. Qala an-nadhimu rahimahullahu wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum wa anna bikum. Musalsalun qul ma'ala wasfin ata mithlu ama wallahi anbanil fata kadzaka qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama. Yala qulu jami'an wahid ithnani thalatha. Musalsalun qul ma'ala wasfin ata mithlu ama wallahi anbanil fata kadzaka qad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama. Jadi di sini anbani itu hamzahnya ini ya, takhfif ya. Bukan anbani. Bisa dihilangkan itu apa hamzahnya. Langsung kita ke pembahasan yang dikatakan oleh asy-syarihu hafizahullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Al-masail al-mustafadah al-ula al-haditsul musalsal. Nah, di sini kita bahas dulu yang namanya definisi. Jadi definisi hadis musalsal itu lughatan dari kata apa? Ismul maf'ul min salsala, ya kan ya? Dan silsilah itu bisa kita katakan adalah rantai. Mata rantai itu pasti dari antara satu dan satunya itu sama semua, ya kan ya? Sama hadis musalsal sini dia diriwayatkan dengan sifah wahidah atau hala wahidah. Baik itu qauliyah, fi'liyah atau apa? Atau dua-duanya. Nah, atau dua-duanya. Dari sini maka kata beliau apa? Kita lihat. Wastilahan huwa haditsun ata bihi ruwatuhu ala wasfin wahid. Nah, di sini. Wasfin wahid. Atau kata beliau tataba'a rijalul isnadi ala sifatin aw halatin wahidah. Dan di sini halah atau sifatnya itu apa? Ima kalam rawi atau apa? Fi'il rawi atau dua-duanya. Nah, gitu. Makanya kita lihat contohnya wa yanqasimu al-haditsul musalsal min haitsu wasfur ruwah ila thalathati aqsam. Qauliyah faqat wa fi'liyah faqat wa qauliyah wa fi'liyah ma'an. Nah, di sini. Langsung contohnya dari setiap taksim di sini, setiap apa namanya? Nau ya. Di sini ada satu contoh beliau kasih. Yang qauliyah di sini contohnya mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'az, ya Mu'az inni uhibbuk faqul dubura kulli shalah, atau fi riwayah faqul fi duburi kulli shalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, di sini kan hadisnya tentang apa? Doa setelah salat. Nah, ini juga menjadi dalil mazhab kita atau mazhab lain yang mengatakan menyunahkan bahwasanya setelah salat itu apa? Berdoa. Khilafan bagi orang yang mengingkarinya, bahkan mengatakan itu apa? Sesat. Karena nggak ada dalil. Ini dalilnya hadis musalsal. Ya kan ya? Tapi di sini syahidnya apa? Syahidnya qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz apa? Uhibbuk faqul dubura kulli shalah. Begitu juga imam apa atau sahabat Mu'adz kepada muridnya. Begitu muridnya kepada muridnya sampai musannif gitu. Fa innahu, itu syahidnya di situ ya. Fa innahu musalsalun bi qauli kullin minar ruwah liman yarwihi wa ana uhibbuk faqul dubura kulli sholati, hadisnya ya kan ya. Di sini kan perkataan, bukan perbuatan kan. Yaitu apa? Inni uhibbuk. Nah, ini uhibbuk. Nah, ini juga masyhur dengan namanya apa? Al musalsal bil mahabbah. Nah, ini hadis musalsal bil mahabbah. Lanjut ke contoh selanjutnya yaitu al-musalsal bil fi'liyah. Ka hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu syabbaka biyadayya Abul Qasim. Siapa Abul Qasim?
Sidna Nabi ya. Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam wa qala khalaqallahu al-ardha yawm as-sabt. Nah, di sini Nabi ya, Pak. Beliau apa tasbik tuh seperti ini. Kan syabik. Ini kalau antara tangan kita sendiri. Nah, di sini tangan Yaidu Syarif ke apa? Tangannya Sayyiduna apa? Abu Hurairah. Nah, itu kan. Kemudian sekaligus ngomong apa? Enggak ngomong di sini apa? Menyebutkan hadisnya. Karena di sini fi'liyah saja. Nah, beliau tasbik ke sahabat. Kemudian Nabi berkata, khalaqallahu al-ardha yawmas sabti. Nah, di sini hadis ini menjadi salah satu contohnya Imam Hakim dalam Ma'rifat Ulum Hadis di akhirnya. Nah, kemudian juga hadis ini juga ditakhrij sama Syekh Muhammad Abdul Baqil Ayyubi Al-Laknawi dalam buku beliau Al-Manahil Al-Salsalah. Beliau sebutkan sanad dari beliau, sanad beliau sampai Nabi. Nah, itu contoh yang fi'liyah. Kemudian ada hadis juga yang di situ contoh musalsal qauliyah dan fi'liyah. Nah, qauliyah sama apa? Fi'liyah ma'an. Ka hadits Anas radhiyallahu anhu marfu'an, la yajidul 'abdu halawatal iman hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Ka hadits Anas radhiyallahu anhu marfu'an. Apa arti kata marfu'an? Kemarin. Artinya apa? Beliau isnadkan ke Nabi, ya kan? Isnad Nabi. Mana di sini syahidnya? Syahidnya itu setelahnya. Qala wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihyatihi, kan ya. Megang apa? Megang lihyatihi syarifah, ya kan? Lihyati al-azimah ma qaulihi amantu bil qadari. Nah, di sini kan fi'liyah. Fi'liyahnya apa? Memegang apa? Janggut, ya kan ya. Kemudian qauliyahnya apa? Beliau berkata amantu bil qadari. Nah, itu. Ini musalsal. Ayatnya musalsal dari mulai Nabi sampai setelahnya. Seperti itu. Tapi apakah disyaratkan musalsal itu semua silsilahnya? Enggak harus ya. Nah, enggak harus. Ats-tsalitsah. Langsung ke masalah ats-tsalitsah. Kita yang penting di sini karena kita belajar ilmu mustalah itu min haitsu apa? Supaya kita tahu hukumnya. Nah, di sini wa hukmuhu hukmul haditsil muttasil sihhatan wa dha'fan. Jadi hukum hadis musalsal ya seperti hadis muttasil pada umumnya. Nah, yaitu hadis muttasil itu baru memenuhi satu syarat saja, ya kan ya? Satu syarat hadis sahih. Dilihat dari segi ruahnya. Adalatan wa dhabtan. Kalau ada yang dhaif berarti dhaif, kalau ada yang sodok berarti hasan, kalau ada yang apa? Kalau semuanya thiqat berarti sahih. Wa yuqbalu idza tawaffarat fihi sifatul qabul. Qala al-Hafidz adz-Dzahabi fil Muqidhah. Nah, di sini al-Muqidhah buku Imam Dzahabi, beliau ikhtisar buku Imam guru beliau Ibnu Daqiqil Aid, yaitu bukunya apa? Al-Iqtirah. Al-Muqidhah ini dita'liq sama Syekh Abdul Fattah Buguddah, ya kan ya? Dan ta'liqat beliau itu taqumu maqam asy-syarah, dan juga punya salah satu syarah Muqidhah juga punya Syekh Syarif Hatim Al-Auni, ya. Kata beliau apa? Kata Imam Az-Zahabi sini, wa 'ammatul musalsalat wahiyatun wa aktsaruha batilah. Apa arti kata batilah? Artinya maudhu'ah atau masnu'ah. Dari segi silsilahnya saja, ya, dari segi sifatnya itu. Tapi hadisnya apa? Hukumnya ya belum tentu silsilahnya apa? Silsilahnya itu makdzubah, belum tentu hadisnya matannya itu apa? Masnu'ah juga. Nah, gitu. Likadzibi ruwatiha wa aqwah. Nah, itu selesai, itu titik. Kemudian beliau ngasih faedah yang kedua, ya Pak. Jadi faedah yang pertama yang disebutkan Imam Zahabi di sini apa? Bahwasanya kebanyakan hadis musalsal itu tidak apa? Tidak sahih, bahkan apa? Maudhu. Dari segi silsilahnya. Kemudian di sini faedah yang kedua, beliau nyebutin aqwaha. Nah, dan hadis musalsal yang paling kuat itu hadis apa? Al hadis al musalsal bi qiraati surati Shaff. Nah, jadi Nabi apa? Membacakan surat Shaff kepada sahabat, dan sahabat membacakan surat Shaff kepada tabi'in dan seterusnya. Itu hadis yang paling kuat. Apakah sahih? Enggak tentu. Jadi misal ada ulama ngomong wa as-sahhu
asahhuha fi hadzal bab. Nah, kan bisa Tirmidzi kan. Asahnya ini paling kuat. Apakah paling kuat itu pasti sahih? Enggak harus. Asahhu atau aqwah itu enggak pasti apa? Sahih. Karena hadis dhaif juga marotib. Jadi yang lainnya tuh semuanya misal hadisnya dhaif jiddan. Nah, ini doang nih, ada satu riwayat, ada satu sanad yang dia dhaif faqat. Nah, itu aqwah, bisa kita sebut aqwah atau as-sahhuha. Nah, gitu ya. Kemudian juga ada hadis al-musalsal bil dimashqiyin. Selanjutnya al-musalsal bil misriyin. Dan musalsal bil muhammadin ila Ibnu Syihab. Nah, ini bahwasanya hadis musalsal itu enggak harus disyaratkan tasalsulnya itu sampai Nabi. Nah, ini musalsal bil muhammadin kata beliau ila Ibnu Syihab. Jadi dari musannif sampai ke Ibnu Syihab Az-Zuhri. Nama beliau siapa? Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah. Ibnu Syihab Az-Zuhri kan, Muhammad. Gurunya setelah itu apa? Urwah. Nah, Urwah namanya bukan Muhammad. Seperti itu ya. Itu dia hukum hadis apa? Hadis al-musalsal. Nah, di mana kita bisa menemukan hadis-hadis musalsal ini? Kata beliau, nah, sebelum itu ada juga salah satu musalsal yang kuat, yaitu al-musalsal bil huffaz. Sebelum kita masuk ke Rabi'ah ya, ada namanya al-hadis al-musalsal bil huffaz, yaitu riwayatnya Imam Malik an-Nafi' an Ibnu Umar. Nah, itu juga disebut dengan namanya apa? As-silsilah az-zahabiyah. As-silsilah az-zahabiyah. Kalau ditambah Imam Syafi'i namanya apa? Namanya Iqdul Jauhar. Nah, namanya apa? Nama silsilah ini namanya Iqdul Jauhar, seperti kata Imam As-Subki. Apalagi tambah Imam Ahmad bin Hanbal an Syafi'i anil Imam Malik. Ini kan apa namanya? Musalsal bil a'immah, ya kan ya? A'immatul madhab. Imam Ahmad an Syafi'i an Malik. Nah, itu. Lanjut kita ke pembahasan selanjutnya yang terakhir, yaitu di mana kita bisa menemukan hadis musalsal. Kata beliau di sini sebutin dua ya. Al-musalsalat al-kubra Lisuyuti sama al-manahil as-salsalah fil ahaditsil musalsalah li Muhammad Abdul Baqi al-Ayyubi al-Laknawi. Nah, kemudian yang paling ausa itu punya Imam As-Sakhawi, Al-Jawahir al-Muqallalah fil akhbaril musalsalah. Nah, lil Imam Syamsuddin Abil Khair Muhammad As-Sakhawi, muridnya Imam Ibnu Hajar, meninggal tahun 902 Hijriah. Nah, ini yang paling ausa dan afdol. Kenapa afdol? Karena beliau salah satu imamun fi hadzal fan, yaitu Imam As-Sakhawi. Nah, musalsal di sini kalau kita lihat dia termasuk dari sifat apa? Min sifat matan atau min sifat asanad? Masuknya mana? Sanad ya? Min sifati sanad. Karena apa? Dari definisinya apa? Matatabahi rijalu al-isnad. Ya kan ya? Di sini berarti dia min sifati apa? Min sifati sanad, bukan min sifatil matan. Kebalikan yang kemarin. Pembahasan minggu kemarin kita adalah min sifati apa? Matan. Karena kita membahas al-hadis taksim hadis bi'tibari qaidihi. Nah, matanya punya siapa itu kan. Nah, lanjut ke masalah yang selanjutnya. Nah, ini kita sekarang membahas taksimul hadis bi'tibari apa? Taksimul hadis bi'tibari usulihi ilaina. Nah, bi'tibari usulihi ilaina. Kalau kemarin kita bi'tibaril qail, sekarang bi'tibari usulihi ilaina. Dari segi berapa perawinya yang meriwayatkan hadis tersebut sampai ke kita. Nah, itu. Kata beliau, qala nazimu rahimahullah, azizu marwi itsnaini aw thalathah, masyhuru marwi ma fawqa thalathah. Selanjutnya, wa mutawatirun rawa kama yajib jamun muhalun jam'uhum 'alal kadhib. Nah, mending kita di sini
kita dahulukan pembahasan mutawatir dulu ya. Karena nanti al-hadis masyhur itu yatarattabu ala ma'rifatil mutawatir. Kita bahas dulu hadis mutawatir. Qala an-nadhimu wa mutawatirun rawa kama yajib jamun muhalun jam'uhum al-kadhib. Nah, jadi taksimnya seperti apa? Pembagian hadis bi'tibari usulhi ilaina. Nah, jadi yang pertama adalah apabila jumlahnya itu jumlah perawi atau transmitter yang meriwayatkan hadis tersebut mustahil tawatu'uhum al-kadhib. Nggak mungkin dengan jumlah yang sebanyak ini mereka itu sepakat untuk berbohong. Nah, ya kan ya. Ada rawi dari Mesir, satu rawi dari Damaskus, satu rawi dari Andalus. Kan zaman itu belum ada apa? Sosial media, nggak bisa mereka bersepakat untuk membuat hadis palsu, ya kan ya? Nah, jadi ini jumlahnya itu mustahil alal kadhib. Dan Imam As-Suyuti itu memulai dengan berapa? Angka 10. Jadi 10 ke atas itu masuk namanya hadis mutawatir. Nah, ini jumlah yang mustahil itu dari 10 sampai ke atas itu hadis hadis mutawatir, mustahil. Jadi dengan jumlah itu kita sudah cukup untuk mengamini atau mengamalkan hadis tersebut. Selanjutnya di bawah 10 berarti ya. Apabila dia jumlahnya banyak. Nah, jumlahnya berapa? Banyak. Berapa dulu? Kalau dia 3 sampai 9 berarti ya. 3 sampai 9. Itu berarti hadisnya namanya apa? Hadis masyhur. Jadi banyak, masyhur itu. Nah, apabila yang meriwayatkan hadis tersebut 2, namanya hadis aziz. Taksim yang terakhir yaitu apabila hadis tersebut tidak ada yang meriwayatkan kecuali 1. Jadi 1 saja dari awal sampai akhir. Nah, itu namanya hadis apa? Gharib. Nah, gharib itu kan apa? Aneh kalau secara bahasa. Wa qad istalaha ahlul hadithi ala tasmiyatil masyhur wal aziz wal gharib awil fard bil ahad. Nah, jadi ini sebenarnya pembahasan atau pembahasan ilmu usul fiqh. Pembahasan apa? Hadis yang qasimu ila apa? Al mutawatir wal ahad. Itu pembahasannya apa? Usul fiqh aslinya. Nah, dimasukkan di sini supaya memperlengkap pengetahuan thalibul hadis taksim ini. Karena yang pembahasan hadis di sini yang dibahas adalah hadis ahad saja. Karena hadis ahad ini yang dia tunduk kepada hukum ahlul fan, yaitu sahih atau dhaif atau hasan. Itu hadis ahad. Sementara mutawatir itu tidak bisa dihukumi sahih atau hasan atau dhaif. Dengan dia mutawatir itu kita udah namanya yufidu al-ilma an-nadhari gitu. Langsung saja kita ke definisi hadis mutawatir ya. Apa itu hadis mutawatir? Istilahan. Ma rawahu, kita harus perhatikan ya. Qaid dalam hadis ini, dalam definisi ini. Ma rawahu adadun katsir. 1. Ahalatil adatu tawatu'uhum au tawafuquhum 'alal kadhib. Nah, atau tawatu'ahum, ya kan ya? Ahalatil adatu tawatu'ahum au tawafuquhum 'alal kadhib. Nah, itu jumlah di mana jumlahnya itu mustahil untuk mereka sepakat untuk berbohong. An mithlihim minal ibtida' ilal intiha. Dan ini jumlah ini tidak hanya di sebagian tobakot, tapi di semua tobakot. Yang dimaksud tobakot di sini apa? Silsilah tersebut. Wa kana mustanadul intihaihim al-his. Nah, dan yang mereka riwayati itu adalah apa? Al-his. Dan al-his itu ada berapa? Pada aslinya al-his itu hawas adanya awasul khams ya kan ya? Karena wal ilmu imma bittirarin yahsulu aw biktisabin hasilun fal awwalu kal mustafadi bil hawasil khams. Nah, aslinya panca indra itu ada berapa? Namanya panca ya. Indra itu ada 5 ya. Tapi yang dimaksud oleh ahlul hadis di sini apa? 2 saja, yaitu as-sama sama al-ibsar. Imma perkataan kan didengarnya.
atau fi'liyah. Fi'liyah itu dia, Pak, dilihat. Nah, dua ini saja. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengambil 4 kriteria di sini kan ya. Yaitu jumlahnya banyak, dan jumlah ini mustahil untuk berbohong. Dan yang ketiga apa? Banyaknya itu di setiap tabaqat. Yang keempat, yang terakhir, yaitu istinad yang mereka riwayati itu adalah suatu perkara yang dilihat atau didengar. Karena kalau suatu perkara itu adalah perkara, misalnya perkara logika, walaupun yang meriwayatkan banyak, orang semua tahu 1 tambah 1 itu 2. Walaupun yang berkata, yang orang banyak bilang 1 tambah 1 adalah 3. Bisa nggak kita percaya? Nggak bisa. Kayak agama, misal agama Buddha, yang mereka pemeluk agamanya sangat banyak, ya kan ya, mutawatir itu. Tapi apakah kemudian yang sampai ke kita dari agama mereka kita benarkan? Enggak, karena ini masalah apa? Masalah akidah. Masalah akidah itu bisa didapatkan dengan apa? Bil akli, gitu kan. Seperti itu. Nah, yang dimaksud di sini adalah, dan hasilnya apa? Wa afadal ilma. Hasil dari 4 kriteria tersebut, dia akan menghasilkan apa? Yufidul ilm. Nah, seperti itu. Asalisa, masalah asalisa. Ini pengulangan aja dari setiap qaid dalam definisi tadi. Yaitu surutnya. Apa surutnya? Yang pertama, ta'adadu turuq, banyak jumlahnya kan ya. Kemudian turuq tersebut, yang kedua, turuq tersebut jumlahnya mustahil untuk sepakat berbohong. Syarat yang ketiga apa? Riwayatu mithli hadzal adad al-katsir an mithlihi min al-ibtida' ila al-intiha. Dari setiap tabaqat. Yang terakhir, istinadnya apa? Hadzal khabar mustanaduhu al-his. Nah, di sini beliau sebutkan min musyahadatin aw sama. Nah, ya kan ya? 2 tersebut saja. Lanjut, masalah selanjutnya. Rabi'ah yanqasimul khabarul mutawatir illa qismain. Nah, definisi sudah, lanjut ke berapa macam hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir di sini ada 2, imma lafzi, imma ma'nawi. Apa arti kata lafzi? Kata lafzi yaitu hadis tersebut dinukilkan lafzon wa ma'nan. Nah, sampai kepada musannif. Contohnya adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbohong terhadapku, itu membuat hadis, maka dia sudah menempah tempat untuk di neraka, ya kan, untuk masuk ke dalam neraka. Kata beliau di sini, rawahu bid'atun wa sab'una sahabiyan, 70-an sahabat di sini. Nah, jadi dengan jumlah ini saja 70 ya, itu cukup untuk kita mengimani dan mengamalkan apa yang dalam hadis. Nah, tidak perlu kita selidiki lagi setiap 70 ini, misalnya ini sahabi, misalnya setelah sahabat otomatis banyak juga kan yang kita selidiki semuanya, dobit atau adalah tidak perlu. Nah, seperti itu. Ada juga hadisul maskhi alal khuffain. Hadisul maskhi alal khuffain itu ada berapa? 50 sahabi. Ada juga hadisul haud, ya kan, haud itu masalah akidah ya. Itu juga ada 70 sahabi. Ada hadisul nuzul Quran ala sab'ati ahruf. Nah, itu ada 25 sahabi. Ada juga hadis seperti dikatakan Imam Asyuti dalam Al-Azhar Al-Mutanatsirah, itu hadis al-imanu yamanin. Itu juga hadis mutawatir. Nah, lanjut setelahnya, kemudian setelah hadis lafzi, mutawatir lafzi, ada mutawatir ma'nawi. Apa arti kata ma'nawi? Yaitu maknanya itu banyak yang meriwayatkan, walaupun pada case atau kasus-kasus yang berbeda, ya kan ya? Kata beliau apa di sini? Ma tawatara ma'nahu duna lafzihi, bukan lafdzah ya. Hilangkan titiknya itu. Mithlu ahadits raf'il yadaini fid du'a. Nah, di sini kalau kita lihat hadis raf'ul yadain, Nabi berdoa dengan mengangkat tangan ketika doa. Itu enggak semuanya sama satu lafaz itu. Itu rafa Nabi sallallahu alaihi wasallam yadaihi inda du'a, enggak seperti itu. Tapi dalam beberapa hadis yang dikumpulkan, misal ketika safar Nabi berdoa dengan mengangkat tangan, ketika
Salat istisqa. Ketika apa? Ketika di dalam rumah dilihat oleh istri Nabi dan sebagainya, ketika sholat malam di seperempat malam terakhir. Nah, jadi beberapa case tersebut dikumpulkan, jumlahnya sangat banyak. Bahwasanya Nabi ketika berdoa beliau apa? Mengangkat tangan. Nah, khilafan liman apa? Bahwasanya tidak ada dalil angkat tangan gitu. Nah, ini hadisnya mutawatir. Tapi mutawatirnya apa? Mutawatir manawi. Ya, seperti itu ya. Nah, lanjut. Apa kekuatan hadis mutawatir? Ya kan ya. Jadi kita nggak membahas apa hukumnya hadis mutawatir, karena dia aslinya bukan pembahasan apa? Bukan pembahasan mustalah hadis, tapi pembahasan usul fiqh. Jadi kita di sini membahas kekuatannya itu apa. Kata beliau, al-khabarul mutawatir yufidul ilmal qat'i. Yaitu apa? Daruri, kayak 1 tambah 2, 1 itu adalah nisful isnain ya kan ya? Itu kan ilmu daruri. Jadi adanya hadis mutawatir, adanya apa? Hadis mutawatir itu segala perkara yang mutawatir itu kita nggak perlu mencari hal ruwatnya kayak Al-Quran. Bagi yang mempelajari ilmu ulumul Quran, nggak pernah kita dapati pembahasan tentang halatu ruwah, nggak ada kan? Halatu periwayatan misal qiraat Hafs an Asim, siapa aja rawinya, apakah dhabit, apakah ada, nggak ada, karena semuanya itu mutawatir. Jadi nggak perlu lagi dicari, nggak ada kan pembahasan halatu ruwah fil qiraat, itu nggak ada. Tarajim mungkin dari segi tarajim ada, tapi apakah membahas rawi tersebut hasan atau sahih, nggak ada, karena Al-Quran nazala mutawatiron. Nah, seperti itu ya. Maka kata beliau, yufidu al-ilma al-qat'iyya bil ittifaq. Beda antara al-ilma an-nadhari. Yang ada al-ilma ad-daruri atau al-qat'i, sama al-ilmu an-nadhari. Kalau ilmu an-nadhari butuh namanya muqaddimat. Misal al-alamu mutaghayyir. Ini muqaddimah 1 kan. Muqaddimah 2, wa kullu mutaghayyir hadis. Baru setelahnya natijah. Al-alamu hadis. Nah, seperti itu. Butuh nama muqaddimah. Kayak hadis sahih fi sahihain. Itu bisa dia yufidu al-ilma an-nadhari. Nah, gitu. Itu hadis sahih. Tapi kalau hadis mutawatir, dia yufidu ilma al-qat'i atau an-nadhari. Maka di sini wajib bagi kita untuk mengimaninya dan memakainya di fil ahkam wa usuluddin. Seperti itu. Itu hadis mutawatir. Nah, di mana kita bisa mendapatkan hadis mutawatir? Kata beliau, di sini beliau nyebutin beberapa buku. Ada namanya Al-Azhar Al-Mutanatsirah fil Akhbar Al-Mutawatirah. Punya Imam As-Suyuti. Meninggal tahun 911 Hijriah. Wa huwa murattabun 'alal abwab. Nah, beliau mengumpulkan hadis, beliau rapikan dari bab iman sampai bab ba'ats, sama kayak di Sahih Bukhari atau kutubus sittah lainnya, itu kan murattab 'alal abwab. Dan di sini buku ini ditahqiq oleh Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, itu kan ya. Dan di sini beliau mensyaratkan Imam Suyuti? Beliau mensyaratkan mensyaratkan minimal 10. Di sini beliau nyebutin misal 10 sahabi sama matan. Beliau cuma nyebutin sahabat langsung ke siapa yang meriwayatkan ke sahabat tersebut. Nah, itu gara-gara Gara-gara himamut tulab itu mulai turun. Sebelumnya beliau di muqaddimah beliau menyebutkan beliau punya bukunya. Buku menyebutkan sanadnya. Tapi di Azhar Mutanatsirah beliau ringkaskan, enggak nyebutin sanadnya, cuma nyebutin sahabatnya saja. Jumlah sahabatnya dan kepada musannifnya. Kemudian dari Azhar Mutanatsirah sini beliau ringkas lagi sama Imam Asyuti sendiri. Qutful Azhar. Ada kutuf? Itu kan petikannya. Diringkas lagi. Wa talkhisun lil kitab as-sabiq. Kemudian Qutful Azhar ini di istidrak sama Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Qattani, syuyukhnya siapa? Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari.
yaitu beliau sahibu Risalah Al-Mustatrafah, Syekh Muhammad bin Ja'far Al-Qattani, ya kan. Dia punya buku Nazmul Mutanatsir minal Hadis Al-Mutawatir. Dan hadis ini juga bukan hadis, buku ini diistidrak lagi sama Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari dalam buku beliau Ithafu Dzawil Fadail. Nah, dan buku ini Ithafu Dzawil Fadail itu dicetak bareng dengan apa? Buku Al-Azhar Mutanatsir yang Suyuti Bidar Fikr, ya. Pembahasan terakhir As-Sabi'ah. Nah, di sini ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar sama Ibnu Shalah. Kata Imam Ibnu Shalah, hadis mutawatir itu sedikit, jarang sekali, kata beliau kan. Ana mutawatir nadir, jarang sekali. Tapi kata Imam Ibnu Hajar apa? Kata beliau, hadis mutawatir itu sangat banyak. Nah, wa atsbatal hafidz Ibnu Hajarin kathrata wujudihi. Nah, gimana nih? Yang benar mana? Hadis mutawatir itu banyak atau sedikit? Nah, di sini waqad wafaqa, kata beliau, waqad wafaqa ba'du ahli ilmi baina qaulil hafidzaini Ibnu Shalah wa Ibnu Hajar, yaitu imam salah satunya adalah Syekh Nuruddin Itar dalam kitab beliau Manhajun Naqd. Nah, itu dia yuwafiq baina, yang kelihatannya dua ra'yi ini saling apa? Kontradiksi kan. Bi anna ma qasadahu Ibnu Shalah wal mutawatirul lafzi. Nah, yang maksud Ibnu Shalah sangat jarang sekali itu adalah hadis mutawatir apa? Al-lafzi. Nah, yang dimaksud Imam Ibnu Hajar sangat banyak itu adalah hadis apa? Mutawatir ma'nawi. Wa hadha huwal waqi'. Nah. Wa hadha huwa al-waqi'. Jamil. Selesai sudah pembahasan hadis mutawatir. Sudah ya. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu hadis, kata beliau apa? Kita mundur tadi. Azizu marwi itsnaini aw thalathah, masyhuru marwi fawqa ma thalathah. Nah, kata beliau apa? Kata Imam Al-Baiquni, hadis aziz itu hadis yang apa? Marwiyus itsnaini aw thalathah. Marwiyus itsnaini aw thalathah. Tadi kita bahas di awal apa? Hadis aziz itu hadis yang dua. Kalau tiga apa? Masyhur. Di sini beliau bilang apa? Marwiyus itsnaini aw thalathah. Berarti thalathah masuk masih dalam apa? Hadis aziz. Nah, hadis aziz. Dan ini adalah definisi yang masyhur indal muhaditsin, yang diawali oleh perkataannya Imam Ibnu Mandah yang pertama kali mendefinisikan hadis aziz. Ibnu Mandah, tabi'ahu Ibnu Shalah, wan Nawawi, wa ghairuhu minal muallifin. Nah, tadi yang kita sebutkan di awal itu definisinya siapa? Nah, itu definisinya Imam Ibnu Hajar. Kemudian istaqarra alaihi man ba'dahu. Nah, disini al-ula al-hadisul aziz. Nah, dan aziz itu kalau secara lugotan bisa diambil dari apa? Azza ya'uzzu. Ya kan, azza ya'uzzu atau ghalaba ala amrihi. Nah, makanya salah satu ismun min asma'illah apa namanya? Aziz. Artinya apa? Al-ghalibu ala amrihi, al-murtafi'u an ghairihi. Nah, itu azza ya'uzzu. Ada juga azza ya'izzu. Apa arti kata azza ya'izzu? Artinya berarti apa? Qawiya, kuat ya. Makanya di surat Yasin apa? Wa id arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna. Ya kan ya? Fa'azzazna bisalis. Nah nih, fa'azzazna bi apa? Bisalis. Ini kan memperkuat pendapatnya siapa? Ibnu Mandah. Itsnaini aw tsalatsa. Ya kan ya? Nah, fa'azzazna bisalis. Atau dari kata azza ya'azzu bil fathah, yaitu nadaro, jarang sekali. Makanya di hadis ini contohnya sangat jarang. Nah, di sini kita bahas itu ya. Jadi jangan salah pengertian atau salah pemahaman. Loh, kan yang dimaksud dari hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan dua saja. Kok di sini Imam Baiquni nyebutnya dua atau tiga? Enggak. Jadi Imam Baiquni ngikutin pendapat al-masyhur al-mutaqaddimin. Tapi ya mastaqara alaihi al-istilah itu apa? Perkataannya Imam Ibnu Hajar wa ba'dahu. Maka di sini beliau
Asy'ari pakai apa? Definisinya Imam Ibnu Hajar, ya kan? Huwallazi la yarwihi aqall min itsnain. Nah, di sini arti katanya aqall min itsnain. Jadi bukan hadis aziz itu apa? Yang diriwayatkan dua dari Nabi, sahabatnya dua, kemudian tabinya dua, dua harus dua itu enggak. Jadi mungkin dari sahabat dua, setelahnya tiga atau banyak, kemudian setelahnya dua lagi. Nah, jadi yang penting apa? Dari tobaqat apa namanya? Yang meriwayatkan hadis tersebut yang paling sedikit itu apa? Jumlahnya dua. Jadi kalau ada hadis yang meriwayatkan dua, kok di tengahnya kok ada satu, ini bisa kita hadis aziz nggak? Udah enggak, bukan hadis aziz. Karena di sini al-aqall yaqdi alal aksar. Yang minoritas itu yang menghukumi yang banyak. Itu dihukum apa di ilmu hadis. Seperti kemarin kita bahas bahwasanya di riwayat hadis semuanya imamun thiqat, hafiz, apa al-huffaz. Tapi di tengah-tengah ada apa? Rawi dhaif. Hukumnya hadisnya apa? Hadis dhaif. Nah, atau di tengah-tengahnya ada rawi sodok. Nah, seperti itu ya. Makanya ada peribahasa dalam Melayu itu. Apa peribahasanya? Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah itu. Gara-gara nilai setitik. Jadi apa? Kalau ada antum tahu pigmen kan, dimasukin ke susu kan ya. Setetes saja susu yang putih itu udah berubah warna. Pigmen warna biru itu berubah warnanya semua. Jadi maksudnya apa? Dalam peribahasa itu ya. Jadi gara-gara satu kesalahan citra yang baik jadi hancur. Nah, itu mana peribahasanya. Sama di ya kita kiaskan ya. Di hadis apa di cara menghukumi ulama hadis gitu ya. Hada ta'riful Hafidz Ibnu Hajar, lakin Ibnu Shalah lam yafsil al-aziz anil masyhur bal ja'alahu mushtarakaini fi ma rawahu tsalatsa. Ya kan Imam Ibnu Shalah. Atsaniyah rajjahal mutaakhiruna minal muhadditsin ra'yal Hafidz Ibnu Hajar. Nah, jadi masa istiqrar ilmu hadis itu dari mulai apa? Imam Ibnu Hajar badahu. Imam Ibnu Hajar beliau wafat tahun berapa? 852. Falidha, nah ini yang perkuat. Falidha qala al-alamatu Abdurrahman ibnu Ubaidillah As-Saqqaf. Nah, beliau sahibul qut ya. Nah, beliau juga punya buku Nazm atas Nukhbah. Beliau wafat tahun 1379. Kata beliau apa? In ja'a min fawqi tariqain ishtahar aw minhuma fahuwa azizun qad dhahar. In ja'a min fawqi tariqain ishtahar. Nah, jadi kalau sudah lebih dari dua, berapa lebih dari dua? 3 kan ya? Udah masyhur namanya. Aw minhuma, tapi kalau masih 2 saja, azizun qad dhahar. Zahirnya itu hadis aziz. Seperti itu ya. Diperkuat lagi yang kedua kan, Al-Imam Asy-Syamunni. Nah, ini Imam Asy-Syamunni ini awwalu man nazzama Nukhbatal Fikr. Afwan. Nah, Imam Asy-Syamunni, Kamaluddin Asy-Syamunni. Beliau wafat tahun 821. Berarti beliau wafat sebelum siapa? Al-Hafidz. Nah, tapi beliau menazamkan. Kata beliau apa? Wa ma lahu minar ruwati aktsaru min rawiyaini fahuwal mushtahar. Min rawiyaini fahuwal mushtahar. Nah, kalau udah lebih dari 2, hadisnya apa? Hadis masyhur. Nah, bagaimana dengan Manzumah Baiquniyah? Ada yang istidrok nggak? Ada yang memperbaiki nggak? Ada nih. Istidrok sama Syekh Abdus Sattar Abu Guddah. Kata beliau apa? Azizu marwithnaini ya bahatha. Kata beliau, Azizu marwithnain. 2 saja. Masyhuru marwiyun anits tsalatsa. Nah, kalau masyhur itu yang diriwayatkan dari 3. Nah, jadi 3 itu sudah masyhur. Istidrok kan. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya itu contoh. Nah, udah definisi sudah, lanjut ke contohnya. Misalul aziz. Di sini beliau ngasih contoh dari hadis as-sahihain. Nah, kita sambungkan dulu ya. Nah.
Beliau ngasih contoh dari hadis Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nah, kalau kita lihat ya, ini di Sahih Bukhari kan ya. Kata beliau apa? Hadatsana Ya'qub ibn Ibrahim. Jadi sini apa? Dari Imam Al-Bukhari. Mana nih? Imam Bukhari meriwayatkan ke siapa? Ya'qub ibnu Ibrahim. Qala hadatsana Ibnu Ulayyah. Ismail ibnu Ibrahim ibnu Ulayyah. Kita turunkan dulu. Nah, lanjut ke atasnya siapa? Kata beliau, an Abdul Aziz ibn Suhaib. Abdul Aziz ibn Suhaib. Nah, an Anasin. Kan dari Sayyidina Anas. Lanjut setelahnya. Ha. Apa arti ha ini apa arti kata ha? Tahwil. Jadi beliau meriwayatkan dari hadis dari guru yang lain. Jadi Imam Bukhari ya kan ya, meriwayatkan dari siapa setelahnya? Ha wa hadatsana Adam. Nah, Adam. Qala hadatsana Syu'bah. Syu'bah bin Hajjaj. Ya kan ya. An Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi. Ya kan ya. An Anasin. Nah, tadi ketemunya di Sayyidina Anas. Nah, di sini kita lihat yang meriwayatkan semuanya berapa? Jumlahnya 2. Ya kan ya? Jumlahnya berapa? 2. Berarti di sini hadisnya hadis apa namanya? Hadis aziz, karena enggak ada yang kurang dari 2. Nah, itu dia contoh hadis aziz. Selesai. Udah. Lanjut ke selanjutnya, yaitu hukmul aziz. Nah, hadis aziz kita lihat dari ruwatnya. Jadi bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Nah, selanjutnya madhan al-hadis al-aziz. Kata beliau apa? La'allahu lam yufridil aziza bi ta'lifin khas. Lam yufrad al-azizu bi ta'lifin khas. Liqillatihi bin nisbah li sa'iri anwa'il hadis. Wa ya'tani bit tanbih bi tafarrudi riwayat ruwa' an syaikhin wahid al-Bazzar fi musnadihi. Nah, jadi ini dari segi apa? Dari segi taq'id seperti ini ya. Yaitu hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, minimal 2 orang. Jadi walaupun banyak, di tengah-tengah ada 2, itu hadis aziz. Tapi nyatanya kalau kita lihat dari segi tatbiq dan daimannya, ini kita harus kita tanbih bahwasanya daiman at-tatbiq awsa'u minat taq'id. Nah, jadi taq'id itu untuk supaya seorang thalib itu bisa memahami ilmu mustalah, bisa memahami perkataan ulama. Gitu ya. Jadi dikasih namanya taksim-taksimat ya kan ya, untuk mempermudah. Tapi kalau kita lihat dari segi tatbiknya ulama, ketika ulama menyebutkan hadis rawi dalam kutubut tarajim misalnya, hadza rawi azizul hadis. Yang dimaksud dari hadis aziz ini apakah dia cuma memberikan 2 hadis saja? Enggak. Yang dari aziz ini adalah hadis dia itu riwayatnya sedikit, qalilul hadis. Jadi bisa jadi dia memberikan 3 atau 5 atau 6. Nah, itu dari segi apa? Dari segi tatbiknya di kutubit tarajim. Nah, kalau dari segi fi kutubi riwayah, banyak enggak yang memakai definisi menggunakan istilah aziz? Jarang juga. Mungkin yang banyak adalah gharib. Imam At-Tirmidzi ya kan ya, ada hadisun gharibun hasanun sahih. Tapi kalau aziz jarang juga. Nadir. Tapi biasanya yang sering memakai siapa? Imam Al-Bazzar di musnad beliau. Imam Bazzar di musnad beliau namanya Bakhrul Zakhar ya, 16 jilid itu. Biasanya beliau nyebutin hadzal hadis lam yarwihi an fulan illa fulanun wa fulan. Nah itu. Illa fulanun wa fulan. Berarti ada berapa? 2 kan ya? Hadzal hadis lam yarwihi an fulanin illa fulanun wa fulan. Tapi sebenarnya
kalau seperti ini, oke lah. Lam yaruhi fulanun lam yaruhi an fulanin illa fulanun wa fulan, 2. Tapi kan yang di atasnya berapa? Berarti 1 doang kan ya? Berarti ini hadisnya ini bukan hadis aziz sebenarnya. Nah, jadi bisa muntakot juga sebenarnya. Seperti itu. Dan juga yang sering nyebutin kalimat aziz itu Syekh Al-Khazraji fi khulasati tadhhibi tahdzibil kamal fi asma'ir rijal. Nah, beliau dalam itu buku beliau 1 jilid yang ditahqiq sama Syekh Abdul Fattah Buddha. Nah, itu juga sering nyebutin rawi ini hadar rawi azizul hadis. Azizul hadis. Dan ketika beliau nyebutin azizul hadis, apakah ini ada 2 hadis saja? Nah, enggak juga. Nah, seperti itu. Artinya khulasatu tadzhibit tahdzib ini apa namanya, kan buku itu kan beranak pinak ya. Jadi aslinya itu adalah Kitabul Kamal. Al-Kamal lil Maqdisi. Kemudian ditahdzib sama Imam Al-Mizzi. Namanya Tahdzibut Tahdzib. Kemudian Tahdzibut Tahdzib ditadhhib lagi sama Imam Az-Zahabi. Namanya Tadhhibu Tahdzibil Kamal. Imam Zahabi. Imam Zahabi. Nah, Imam Zahabi punya khulasah namanya Al-Kashif. Nah, Imam Al-Khazraji juga punya khulasah terhadap tadhhibnya Imam Az-Zahabi, yaitu namanya Khulasatu Tadhhibi Tahdzibil Kamal, ya kan ya? Nah, yang Tahdzibil Kamal Imam Mizzi juga ditahdzib sama Imam Ibnu Hajar, namanya Tahdzibu Tahdzibil Kamal. Nah, Tahdzibu Tahdzibil Kamal dipermudah di apa lagi diperas lagi sama Imam Ibnu Hajar, namanya Taqribut Tahdzib. Nah, ini silsilah bukunya seperti itu ya. Nah, ada lagi, ada Ikmalu Tahdzibi Tahdzibil Kamal. Nah, ada lagi. Jadi beranak pinak bukunya. Buku tentang apa? Tentang ruwat. Ruwat tuh al-hadis fi kutubis sittah. Ini. Selesai pembahasan apa? Al-hadisul aziz. Lanjut setelahnya at-taqsim. Jadi dari mutawatir udah ya. Terus aziz sekarang hadis masyhur. Asadisa al-hadisul masyhur wa huwa ma lahu turuqun mahsuratun bi aktsara min itsnaini wa lam yablugh hadd tawatur. Kata beliau lebih dari 2. Tapi di matanya Pak, masyhuru marwi fauqa ma thalatha. Lebih dari berapa? Lebih dari 3. Ya, tentunya kalau hadisnya beda, masyhurnya juga beda. Gitu kan ya. Nah, tapi di sini yang al-ladzi istaqara alaihi istilah itu 3 ke atas itu sampai 9 ya, karena 10 sudah apa? Mutawatir. Wasammahu jama'atu minal fuqaha al-mustafid. Falam yufarriqu bainal masyhuri wal mustafid. Nah. Itu itlaq saja minal fuqaha. Nah. Asabi'ah. Arrafa nadhimul masyhura bima rawahu jam'un fawqa thalatha. Wa afhama dhalika anna ma rawahu thalatha laysa masyhuran. Ya iya, masih aziz dong. Wa huwa khilaful mu'awwal alaihi walladhi alaihi al-mu'awwal anna al-masyhura ma rawahu thalathatun fa aktsar kama taqaddam. Dan di sini artinya apa? Al-mu'awwal itu al-aqall yaqdi 'ala al-aktsar, ya kan ya? Berarti ada riwayat walaupun yang meriwayatkan banyak tapi ternyata di tengah-tengah ada yang riwayatkan 3 saja. Gimana hadisnya apa? Hadis masyhur. Al-masyhur al-istilahi. Lanjut ke contoh. Di sini beliau contoh. Dan pastinya hadis masyhur kayak hadis aziz, ada sahih, ada sanad dhaif. Contoh hadis masyhur yang sahih di sini beliau ngasih contoh innamal a'malu binniyat wa huwa sahihun. Tapi sini ada iskal. Apa itu iskalnya? Hadis innamal a'malu binniyat itu la yarwihi anin nabi illa Umar bin Khattab. Walam yarwihi an Umar illa Alqamah. Walam yarwihi an Alqamah illa Muhammad ibn Ibrahim. Walam yarwihi an Muhammad ibn Ibrahim illa Yahya bin Sa'id al-Qattan. Nah, barulah setelah Yahya bin Sa'id al-Qattan ini masyhur. Tapi di sini kalau kita pelajari tadi, berarti ini hadisnya hadis apa? Masyhur atau gharib? Gharib, karena di awalnya 1 saja. Ya kan ya? Nah, di sini masyhurnya apa? Nah, ini yang 1 ini itu adalah maksudnya adalah yang sahih. Satu ini aja yang gharib yang di awal nih. Tapi kalau kita kumpulkan riwayat hadis innamal a'malu binniyat itu sebenarnya banyak.
Banyak sahabat yang meriwayatkan, enggak cuma Umar. Enggak cuma Pak Umar. Jadi bitibari majmu'i turuq, yang riwayat lain walaupun itu tidak sahih. Hadisnya hadis apa? Hadis masyhur. Ya, karena yang meriwayatkan tidak cuma Umar. Cuma yang sahih saja itu dari apa? Dari Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Wa mithaluhu wa huwa hasanun. Nah, hadis masyhur yang hasan. Itu di sini beliau ngasih contoh, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini hadis masyhur. Hasan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ini hadis ini kemarin udah kita bahas ya. Hadis apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwasanya ini hadisnya dhaif. Sama ulama muttafaq, kata Imam Asyuti. Ini hadis apa Imam Asyuti? Imam siapa? Imam An-Nawawi. Ini hadisnya muttafaqun ala dha'fi. Tapi ternyata ada yang menghasankan, yaitu siapa? Kemarin. Imam siapa? Imam Mizzi. Nah, kemudian datang setelahnya Imam siapa? Imam Asyuti. Kata beliau ini hadisnya hadis sahih, karena beliau menemukan banyak torik, ya kan ya? Kemarin apa bukunya? At-Tanqih fi Mas'alatis Sahih. Di situ untuk bisa baca di situ. Jadi di sini maksudnya hasan berarti ala Ra'iman Jamaluddin Al-Mizzi. Meninggal tahun 742 ya. Gurunya Imam Zahabi. Al-Imam Al-Mizzi. Wa mithaluhu wa huwa dha'ifun. Al-udhunani min ar-ra's. Nah, ini dhaif. Nah, ini masyhur. Banyak meriwayatkan, tapi semua rawinya apa? Dhaif. Nah, hukumnya imma sahih, imma hasan, imma dhaif. Masyhur apa? Mudah saja lah ya. Lanjut setelahnya apa? Al-Ashirah. Pembahasan ke-10. Jadi masyhur, hadis masyhur secara istilahi memang yang diriwayatkan oleh 3 atau lebih ya. Tapi ada juga namanya masyhur secara lugatan. Hadis masyhur ala al-silatin nas. Nah, walaupun yang meriwayatkan apa? Hanya 1 atau 2, atau bahkan walaupun hadis tersebut hadis maudhu. Nah, ini namanya ada al-hadis al-masyhur ala al-silatin nas. Gitu ya. Maka kata beliau sini, wa hunaka istilahun lil masyhuri wa huwa laisa ala istilahi al-hadits wa huwa ma yashtahiru ala al-alsinah, atau kita bisa sebut adalah hadis yang viral, fenomena. Fenomena ya? Nah, itulah viral ya. Kok fenomena? Nah, itulah kok bukan peristiwa. Viral ya, hadisnya viral ya. Walaupun tidak ada syarat masyhurnya, tidak diriwayatkan dari 3 atau lebih. Waqad yakunu lahu aslun, waqad yakunu la asla lahunna. Nah, yang masyhur ala al-sinatin nas ini bisa jadi ada sanad, bisa jadi enggak ada sanadnya. Wa yajri ala al-sinatil fuqaha. Nah, masyhur ala al-sinatil fuqaha apa? Hadis la darar wa la dirar, ya kan ya? Wal muhaditsin wal usuliyin, indal usuliyin apa masyhurnya? Idza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun. Nah, ini satu-satunya pekerjaan yang dia apabila salah tetap dapat pahala. Itu apa? Ijtihad. Karena yang lainnya kalau salah itu biasanya paling mudah itu ya ma'fu kan ya. Ini enggak, ini dapat pahala juga. Ijtihad. Ada juga masyhur inda nuhah atau lugawiyin. Apa? An afsahu man nataqa bid-dhad. Itu masyhur ya kan ya. Masyhurnya apa? Secara lugatan saja. Atau indal udaba, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Atau hadis indal atibba, apa itu? Al-ma'idatu baitud da wal himyah ra'sud dawa. Ini bukan hadis. Nah, tapi masyhurnya qalan nabi gitu. Tapi ini bukan hadis. Ini masyhur ala al-sinatin nas. Nah, ini perkataannya Al-Harits Ibni Kaldah, dan dia adalah tabib. Nah, ini perkataannya tabib sebenarnya. Tuh. Indal atibba wal amah. Nah, buku, kalau ada antum melihat buku-buku yang berjudul ada Mushtara al-Sina Mushtara, itu bukan hadis masyhur al-istilahi ya, tapi hadis masyhur yang ini. Kata
syarih di sini waqad ullifat fi hadhil ahadits al-mushtaharah kutubun katsirah, banyak banget. Dari mulai ini bahkan hadis masyhur yang mengumpulkan ini dari mulai zamannya Imam Ibnu Qutaibah meninggal tahun 300-an ya, dari abad ketiga ya, abad keempat ya, sampai Imam Az-Zarkashi nyala Ali punya beliau. Tapi sini yang disebutkan oleh syarih sini kitab Al-Maqasid Al-Hasanah. Nah, karena ini buku yang anfa. Karena di sini beliau nyebutin apa? Di sini beliau nyebutin takhrij, bisa mengajarkan kita sinatut takhrij. Beliau juga nyebutin syawahid karena beliau faqih. Beliau juga nyebutin hukum sebagiannya. Dan di sini juga beliau nyebutin bahwasanya ini masyhur. Oke, ini masyhur ala sinatin nas, tapi yang sebenarnya dia dari segi raf'u ila nabi itu tidak benar. Dia sebenarnya kalam tabi'i, atau kalamnya siapa? Nah itu. Jadi dari segi raf'nya saja dia maudhu biasanya. Seperti itu. Nah itu dijelaskan sama Imam As-Sakhawi, Syamsuddin As-Sakhawi. Itu dia. Ada juga selanjutnya setelahnya itu Imam Al-Ajluni. Beliau punya buku Kashful Khafa, Pemuzil Ilbas Amma Ishtahara min al-Ahadits ala Sinatin Nas. Nah, di sini kata beliau wa huwa min ausaiha. Iya ausa, karena beliau istifadah dari Imam As-Sakhawi, beliau tambah. Bahkan di sini beliau menyebutin 3000 hadis. 3000-an hadis masyhur. Nah, kalau mau tahu hadis masyhur al-istilahi di mana? Mauzinnahnya di mana? Nah, beliau nggak nyebutin ya. Hadis masyhur yang nyebutin apa tadi? 3 atau lebih. Itu di mana? Yang sering hadis masyhur tentunya banyak banget ya. Karena kantum kalau lihat risalah-risalah itu, risalah magistir yang takhrij biasanya wa taba'u fulan wa fulan wa fulan, itu kan berarti hadisnya masyhur. Ada beberapa tarik banyak. Nah, itu bisa kita dapati di Sahih Muslim. Itu banyak beliau menyebutkan mutaba'at. Dan yang juga banyak itu di mana? Mutaba'at itu. Di bukunya Imam At-Tabrani Abul Qasim. At-Tabrani meninggal tahun 360 Hijriah. Beliau punya buku Al-Mu'jamul Kabir. Nah, di situ beliau nyebutin mutaba'at. Wah, itu ya. Itu dia pembagian hadis aziz sama hadis masyhur. Berarti baqiya apa yang belum kita bahas? Hadis gharib ya. Di sini hadis gharib beliau nyebutnya agak jauh. Nah, itu mungkin nanti kita bahas fi mahallihi, karena di situ beliau ada munasabat ke bait selanjutnya, yaitu beliau membedakan antara hadis gharib sama gharibul hadis. Nah, gitu. Jadi kita akan bahas di tempatnya insyaallah. Pada pertemuan yang selanjutnya. Ya, mungkin sampai sini saja. Semoga apa yang kita bahas di sini ringkas, padat dan bermanfaat ya, untuk teman-teman. Hadza sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pusing banget.